Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ahmad Uliani. Jadi sekarang aku mau ngasih trik dan tips tentang watt di rumah atau daya listrik di rumah itu tidak mumpuni untuk rakit PC yang berat-berat. Contohnya misalkan di rumah daya listrik kita cuma 450 watt atau juga 900 watt atau naik lagi ke 1200 watt. Nah, apabila kita memakai PC yang berat itu, maka untuk kemungkinan jeglek listriknya pasti akan terjadi. Karena contoh daya listrik yang 900 watt kita pakai untuk PC yang mungkin dayanya kisaran 300 sampai 400 atau bahkan sampai 500 watt. Itu enggak hanya PC aja, kebutuhan kita sehari-hari gitu. Pastinya memakai yang lain seperti kipas angin, seperti macam-macam deh. Apalagi kalau ditambah AC gitu. Nah, untuk ditambah AC itu lebih berat gitu untuk listriknya. Jadi di sini aku mau ngasih trik dan tips karena aku baru selesai ngerakit PC dengan spek yang lumayan entry level, yaitu untuk prosesornya aku memakai i5 Gen 13 13500 untuk prosesornya, non F ya. Jadi untuk GPU nya atau PGA nya aku memakai Asus ROTX 3060 12GB OC, bukan Ti ya. Untuk power supply nya aku memakai MSI Max 650 watt. Nah, monitor ini kemungkinan besar sekitaran 35 watt kalau aku baca di dus-nya. Nah, sedangkan PC aku itu kemungkinan kisaran estimasi daya listriknya memakan 300 sampai 400-an wattnya. Tidak hanya PC aja yang aku pakai untuk sehari-hari. Jadi aku juga memakai kipas angin 18 inci 2 unit. Jadi untuk kipas angin aja nih, kipas angin itu mode pertamanya itu memakan 45 watt untuk mode pertama, dan untuk mode kedua itu memakan kisaran 150 sampai 200 watt. Nah, untuk mode ketiga itu memakan kisaran 200 ke atas guys, sampai 350-an mungkin untuk mode yang terakhir, karena itu sangat kencang. Bayangin aja untuk kipas angin yang 18 inci ya besarnya kayak gimana gitu. Nah, 2 unit guys yang aku pakai untuk sehari-hari. Nah, itu kebutuhan. Satu lagi sih, TV. Jadi TV ini guys aku pakai siang dan malam, YouTube siang dan malam tanpa henti, standby. Itu estimasi mungkin kisaran 40 watt atau di bawahnya ya. Terus lagi aku memakai kulkas, aku juga memakai mesin cuci, aku juga memakai Magicom. Kemungkinan untuk estimasi daya listrik yang aku butuhkan dalam sehari itu aja udah lebih dari 1200 guys, kalau kita kali-kali kita matematikakan gitu. Tapi daya listrik yang aku pakai itu cuma 450 watt guys. Nah, aku saranin pertama-tama bisa coba pakai Softstar, nama alatnya itu di toko oranye dan di toko hijau juga ada Softstar. Estimasi harga kisaran 20 selawi 35.000 sampai
60-70 ribu tergantung merek. Nah, kalau aku mau nggak pakai itu sih, aku nggak pakai, cuma aku pakai stapol. Jadi PC aku ini aku colok ke stapol, terus stapol aku colok ke UPS. Jadi aku pakai UPS guys, UPS yang 600 volt. Tetapi untuk sebelumnya aku nggak pakai stapol, nggak pakai UPS juga, aman juga, tetap aman, lancar jaya. Kere hore untuk 450 wattnya. Aku juga servis handphone. Jadi untuk servis handphone itu alat-alat yang diperlukan itu sangat tidak masuk akal juga, yaitu blower contohnya. Untuk temperatur panasnya itu sampai 450 derajat, tapi aku juga sering untuk memakai di bawahnya, yaitu 300 sampai 350. Jarang banget untuk memakai yang 450 temperaturnya. Untuk yang solder juga aku memakai yang 450 temperaturnya, tapi lebih sering ke 300. Oh enggak, kalau solder aku pol-polan 400 sampai 450 mentok gitu. Soalnya aku perlu timah yang cair untuk memanaskan komponen-komponen HP itu. Nah, untuk pemakaiannya ya seperti itu. Banyak kebutuhan aku yang seharinya itu kalau diperhitungkan lebih dari 1200 untuk wattnya. 450 watt itu bisa untuk mengangkat segala macam. Nah, baik, akan aku spill caranya. Oke. Jadi aku mau nunjukin untuk bener nggak sih listrik di rumah aku itu 450 wattnya. Jadi kita lihat, ini adalah MCB di dalam rumah. Jadi MCB di dalam rumah ini aku memakai ini nggak kelihatan lagi ya mereknya. Kalau nggak salah ini mereknya Merlin. Ini bukan dari bawaan PLN, ini MCB di luaran di toko listrik yang aku beli seharga 20.000, cuma 20.000. Bukan standar dari PLN gitu. Kenapa aku nggak pakai standar dari PLN? Karena menurutku kalau kita pakai standar PLN atau merek Broco misalkan, nah Broco itu sangat mirip dengan standar PLN juga. Oke, baik, kita akan melihat kilometer yang di luar rumah. Nah, ini adalah kilometer yang di luar rumah. Ini adalah mereknya Merlin. Ke fokus ya. Bentar. Ini adalah merek Merlin Gerin 450 juga. Jadi kalau untuk yang 450 watt itu memakai 2 ampere, dan kalau 900 watt itu memakai 4 ampere. Kita boleh untuk mengganti MCB ini karena ini bukan di sini. Nah, yang tidak boleh kita ganti adalah yang ini, kilometer ini, karena ini bersegel, tidak boleh dibuka. Apabila ini segel, kalau kita buka ini segel juga, maka kita akan kena denda dari PLN karena memodif dari MCB ini.
dari KWH ini. Jadi yang tidak boleh kita bongkar itu ya KWH ini. Kalau MCB nggak apa-apa, karena MCB ini sering jeglek juga, jadi boleh kita ganti sendiri gitu, nggak perlu pakai manggil PLN. Tapi kita harus memang di bidang ini juga untuk pemasangannya karena bahaya listrik. Nah gitu guys, jadi ada 2 MCB di setiap rumah, itu ada 2 MCB, MCB dalam dan MCB luar. MCB dalam dan MCB luar itu sama akan aja, nggak apa-apa. Yang penting itu mereknya guys. Kalau kalian pakai merek Broco, ya seperti yang aku bilang, dia akan standar. Ada 3 rekomendasi untuk merek MCB. 1 Marlin, 2 Schneider, 3 Electro. Untuk harganya ya semua sama, 20.000, cuma 20.000, kalian aman. Kenapa aku pakai Merlin ini? Karena memang untuk Merlin ini jenisnya itu bukan seperti Broco atau standar PLN, karena tidak ada hambatan guys, tidak ada hambatan untuk merek Merlin ini. Kalau merek Broco itu ada hambatan, dan standar PLN juga ada hambatan yang membuat ketika daya yang kita pakai mendekati daya listrik dari rumah kita, maka akan jeglek. Seperti misalkan daya kita 450, maka kita pakai 400, itu akan hampir, pertama-tama dia biasanya lampu-lampu akan redup, kedua jeglek. Nah gitu. Kalau Merlin dan Schneider atau Electro tadi itu adalah merek yang seperti switchnya aja guys, nggak ada hambatan, jadi pol-polan gitu untuk daya listriknya. Untuk yang merek Merlin ini ya sesuaikan aja guys, sesuai dengan watt yang ada di rumah kalian. Misalkan rumah kalian 450, ya pasang yang 450 2 ampere. Kalau yang 900 itu pakai yang 4 ampere. Jadi jangan sampai ya, kalau kalian masang daya listrik kalian misalkan 450 lalu kalian pasang 900, itu jangan, karena itu merubah dari PLN. Nah gitu. Tapi aku saranin untuk ke teknisi juga untuk mengganti MCB, karena lumayan berbahaya kalau tidak ada pengalamannya gitu. Aku pun juga manggil temen, karena temen juga kerja di PLN, tapi dia bukan bagian sales atau bagian yang cek-cek masalah kilometer KWH itu. Dia hanya bagian perkabelan, tapi dia berani untuk megang-megang kabel gitu yang ada alirannya. Maksudnya berani itu dia safety juga. Kalau aku udah nggak berani, aku jauh-jauh aja. Triknya itu aja, ganti MCB-nya, ganti dengan merek yang di luar standar PLN gitu. Tapi jangan naikin watt ya, dan jangan buka segel PLN. Nah, jadi dilihat dulu MCB-nya di mana. Kalau posisinya MCB kalian di dalam KWH yang bersegel, maka aku saranin jangan dibuka, jangan diganti. Kalau mau ganti juga bisa panggil PLN, terus setelah panggil PLN beli sendiri mereknya Merlin. Nanti untuk teknisnya bisa aja masangin, ya kasih tips juga untuk teknisinya biar enak gitu. Itu aja saran aku. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Aku juga udah lama nggak ngupload video di YouTube ini, jadi aku mau sharing, mau banget lagi untuk kembali ke YouTube.
Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.